kali ini ada yang istimewa karena tema kita bagaimana meningkatkan mutu pangan melalui kelurahan pangan aman. Nah, bagaimana kemudian Parepare semua elemennya betul-betul melebur dalam kesatuan yang begitu apik untuk mewujudkan kota Parepare sebagai kota yang pangannya aman, begitu. Dan ini mungkin salah satu indikatornya adalah hadirnya kelurahan pangan aman. Nah, di studio hadir bersama saya ada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kita ucapkan selamat datang kembali Bapak Muhammad Nur. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ki. Alhamdulillah. Bagaimana nih pepaya California? Sudah berbuah lagi belum? Sudah berbuah lagi. Sudah berbuah lagi. Baik, ada Bapak Lahudi, Kelurahan Lompoe, Lurah Lompoe. Selamat datang Bapak. Sehat Ki? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya senang kalau semuanya sehat dan bahagia pasti Pak Kadis, Pak Lurah. Iya. Oke, ini tadi saya sudah sounding di awal pertemuan tadi tentang bagaimana kota Parepare mengejawantahkan dirinya sebagai salah satu kota yang pangannya aman. Ini mungkin diawali dari tingkat kelurahan. Sebelum kita dengar pemaparan dari Pak Lurah, kita mau dengar dulu nih dari Pak Kepala Dinas seperti apa. Silahkan, bentuk full supportnya. Iya, makasih Bu. Terkait dengan kelurahan pangan aman ini, itu kan merupakan setelah dari pasar aman. Paman di situ ada beberapa gabungan dinas yang terkait di dalam paman. Demikian juga nanti di kelurahan pangan aman ini ada beberapa dari SKPD yang berkolaborasi di dalamnya terkait dengan pangan aman ini. Terkait dengan itu juga kami mengharapkan juga dengan adanya kelurahan pangan aman ini tentu memberikan gambaran kepada semua masyarakat khususnya di Kota Parepare bahwa mengkonsumsi pangan itu tidak meragukan lagi karena adanya pangan aman yang kita dari pihak pemerintah berupaya supaya masyarakat betul-betul dalam mengkonsumsi pangan itu aman dan sehat untuk dikonsumsi. Aman dan sehat untuk dikonsumsi. Dalam artian konsep pangan aman ini kan banyak nih pointer-pointernya seperti apa. Tapi tadi sudah ditegaskan Bapak Kepala Dinas bahwa itu sehat dan aman digunakan. Baik, tapi kalau kita lihat ini Bapak untuk kelurahan Lompoe seperti itu ya, untuk sebagai salah satu kelurahan yang dikategorikan sebagai kelurahan pangan aman, itu seperti apa Pak Lurah, silakan. Oh iya, terima kasih. Terkait dengan kelurahan aman yang di Kelurahan Lompoe, dari jauh-jauh hari kami sudah kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya adalah aman kelurahan, aman pangan kelurahan. Jadi salah satunya itu yang kami lakukan di Kelurahan Lompoe adalah program wanita tani yang lokasinya di RW 9 RT 4, tepatnya di Keren Sulawesi. Di sana ibu-ibu mengantisipasi sayur mayur untuk mendukung program ketahanan pangan di Kelurahan Lompoe. Kemudian juga ada di Timur Rama, namanya itu kelompok Tani Harapan, itu kurang lebih juga sama seperti di Keren Sulawesi. Nah, ini juga semua berkat dukungan daripada kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare yang dibina langsung oleh Bapak Kadis Ketahanan Pangan. Keren Pak Kadis ya. Iya. Saat ini kita pengen ini dulu nih. Program ada 2 program wanita tani, kemudian ada juga di kelompok Tani Harapan di Timur Rama begitu. Kalau model konsep kerjanya gitu kan Pak, kita pengen tahu nih, kalau sepanjangnya saya tahu kalau di pertanian pada umumnya secara universal gitu kan, pasti mulai awal kemudian sampai tahap produksi sampai penjualan itu kan mereka betul-betul kalau kita lihat yang sudah tingkatannya sudah interlokal begitu ya, sudah bukan di bagian ini. Seperti apa sasarannya, follow up-nya setelah kegiatan itu kan? Kalau sekedar untuk dikonsumsi di Parepare mungkin kita sudah percaya ya, tapi kita kan pengen ini usaha dan bisnis teman-teman perempuan bisa berkembang ke daerah-daerah lain. Seperti apa Pak Kadis? Oh iya, terima kasih. Terkait dengan apa yang sudah dikemukakan dari Pak Lurah bahwa ada beberapa kelompok tani, dalam hal ini mereka dalam bagaimana mengedukasi masyarakat terutama kaum ibu-ibu yang artinya dalam masa pandemi ini, sehingga mereka bisa juga menghasilkan
dan membudidayakan tanaman-tanaman hortikultura yang artinya dapat dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Adapun misalnya nanti ada kelebihan bisa mereka jual untuk kepada masyarakat yang pada umumnya, bahwa kegiatan ini tidak menggunakan bahan pestisida atau bahan berbahaya yang sangat mengganggu kesehatan manusia. Sehingga kami juga selaku partner dari kelurahan, artinya mendukung dari kegiatan yang dilakukan oleh kelurahan, tentu kita bagaimana berupaya untuk supaya masyarakat mengetahui dengan persis bahwa kegiatan yang dikelola oleh masyarakat itu betul-betul aman untuk dikonsumsi. Baik, kalau boleh tahu nih Pak Lurah, Tabe ini untuk program wanita tadi kan sayur mayur. Iya. Kalau boleh saya tahu dan pemirsa di rumah tahu, sayur mayur varian apa yang dikembangbiakkan di sana? Oh, ya, terima kasih. Ya, terkait apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis bahwa adanya ini program di 2 daerah di kelurahan kami ini terkait juga dengan COVID-19. Pada mulanya itu di Grand Sulawesi karena situ daerah yang terkonfirmasi COVID dulu pertama itu yang kita kenal klaster Kapurung. Disitulah mulai itu ibu-ibu di Grand Sulawesi mengembangkan usaha yang ada di dalam perumahan Grand Sulawesi, karena kebetulan di situ developer ada lahan untuk RTH. Nah, itu sudah dikembangkan. Kurang lebih luasnya berapa itu Pak? Kira-kira itu ukurannya itu 15 kali 30. Besar ya. Luasnya memang itu. Yang jenis-jenis yang ditanam di situ Bu ada beberapa, banyak itu pepaya, California itu sayur jenis kangkung, bayam, dan juga ada cabai, tomat, dan terong juga ya begitu. Ya, terong ungu itu yang paling banyak di situ. Dan jenis kangkungnya itu, bayamnya juga itu ada bermacam-macam, ada kangkung ungu, bayam ungu itu. Iya. Sekarang ya. lagi musim panen nggak? Ya, sekarang musim panen sekarang. Teman-teman musim panen loh. Baik, nah itu kan pasti kalau papaya California kan memang butuh beberapa bulan seperti itu ya, Bu gitu. Kalau kangkung itu kan memang temponya tidak begitu lama. Dari proses pembibitan, persemaian sampai waktu panen itu Pak betul-betul dilakukan oleh teman-teman yang personilnya ada berapa orang ini ibu-ibu kita? Kalau personel di Grand Sulawesi Bu itu ibu-ibu yang terlibat di situ kurang lebih 10 orang barangkali ya Bu di situ. Semuanya warga Grand Sulawesi? Ya, ini warga Grand Sulawesi yang dinakodai oleh Ibu RT Kapulu itu di situ RT-nya ada perempuan. Nah, jadi itu yang selama di situ mengelola itu kebun KWT-nya itu dan dibina langsung oleh dari Dinas Ketahanan Pangan itu. Iya. Oke, baik. Nah ini kan Pak, kalau terlepas daripada passion atau tidak itu kan perlu dalam artian ilmu tanam menanam juga. Ya. Sebenarnya bagaimana nih bentuk pendampingan dari dari Dinas Ketahanan Pangan gitu kan ibu-ibu, karena pasti kalau klaster Kapurung itu kan kisaran tahun lalu ya Pak ya. Ini kan sudah 1 tahun berjalan. Ini pasti semakin cerdas nih ibu-ibunya, semakin tahu. Tapi bagaimana kalau Dinas Ketahanan Pangan mungkin ada referensi varian yang akan ditanam lagi atau mungkin ada apa gitu, apalagi kan kita tahu nih Bapak Muhammad Nur bisa dibilang salah satu Bapak inovasi. Silakan. Iya, makasih. Terkait dengan itu bahwa kami dari Dinas Ketahanan Pangan berupaya bagaimana supaya masyarakat betul-betul memahami cara budidaya tanaman, terutama dalam kelompok ini. Di samping itu ada pendampingan dari kita bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian yang kebetulan ada penyuluhnya. Kita bekerjasama bagaimana mengedukasi masyarakat terkait dengan proses budidaya tanaman hortikultura yang untuk dikonsumsi maupun akan diperjualbelikan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat khususnya yang kami bina dalam kelompok ini betul-betul begitu antusias dalam mengembangkan kegiatan ini. Samping itu juga bukan hanya kelompok ini saja, bahkan kelompok masyarakat yang di luar dari binaan kami itu datang juga antusias ke kantor untuk mempertanyakan bagaimana caranya, dan kita sudah ada juga dibina ke masyarakat yang ada. Bahkan mereka datang ke kantor untuk mengambil bibit yang secara gratis untuk mengembangkan juga dengan sendiri. Adapun misalnya keluhan-keluhan, mereka ada forum kita tersendiri juga terkait dengan itu. Saya kira itu yang Baik, kita tapi kembangkan. Kalau benar Pak, tapi kalau kita melihat salah satu komoditi
tanaman yang memang harganya itu selalu seksi gitu ya. Iya. Itu cabe-cabe, cabe gitu. Iya. Ini kalau untuk di teman-teman di program Wanita Tani atau di kelurahan kelurahan kelompok tani harapan sendiri Pak, ada istilah kan gini, maksud saya selain daripada untuk konsumsi sehari-hari yang pada umumnya tadi lumrah ya, sayur-sayuran, kangkung Iya. dan bayam, tapi kan saya berpikir secara pikiran saya sederhana bahwa bagaimana ini bisa jadi peluang bisnis yang jauh lebih menjanjikan. Kan sekarang ada memang komoditi yang saya bilang tadi harganya itu sering sekali naik, Ya, cabai misalnya, bawang gitu kan, itu kan bagaimana Pak untuk kedepannya ini Pak Lurah barangkali? oh ya, tentunya kami dari kelurahan sangat mengharapkan bimbingan dari Dinas Tanam Pangan maupun Dinas Pertanian, karena kita tahu juga di Kelurahan Lompoe lahan sudah terbatas, jadi mungkin yang kita manfaatkan itu adalah ruang-ruang terbuka hijau daripada perumahan-perumahan. Tidak tertutup juga kemungkinan mungkin bisa dilebarkan kepada warga yang berminat, dan memang ada beberapa warga kami juga yang sering mempertanyakan bagaimana caranya ini Pak Lurah bisa begini, bisa begini. Saya bilang bikin kelompok untuk diwadahi nanti oleh Dinas Ketahanan Pangan. Nah ini juga terkait dengan di Timur Rama ini Bu, dia kreasi betul di sana karena bukan saja ya apa jenis tanaman sayuran yang dikembangkan, tapi ada juga mulai dia dikembangkan di situ apa namanya itu cabai-cabai yang berwarna itu. Atas bimbingan juga dari Cabai Kalau saya ada pengalaman pahit, saya dikasih waktu itu ya Pak ya, saya tidak tahu kalau begitulah karena ilmu tani tidak ada, saya taruh saja kayak tanaman hias cabainya, ternyata dihabisi ayam. Baru saya tanya Pak Kadis, Pak ayam apa cabai saya kan habis dimakan ayam. Oh itu memang makanan, saya tidak tahu kalau begitu. Jadi saya bilang tadi perlu memang kita punya ilmu tanam menanam paling sedikit begitu. Nah ini tadi Pak, tadi saya tertarik tentang tanaman atau komoditi pangan yang khususnya tanaman pangan gitu ya, yang dikonsumsi terutama untuk diperjualbelikan. Ini kan kalau kemarin memang lagi ngetren Pak selada ya, Iya. karena orang lagi suka makan makanan yang Korean food itu yang menggunakan selada. Kalau setelah zona hijau nih, kan kemarin saja salah satu dinas dalam artian salah satu komoditi yang dalam artian sektor pertanian ini tidak begitu berimbas gitu kemarin ya Pak ya untuk COVID-nya itu. Kalau sekarang kan sudah mulai dilonggarkan, sudah kita alhamdulillah insya Allah bisa dipertahankan zona hijaunya. Ini bagaimana Pak? Iya. Terkait dengan adanya zona hijau, kita tetap berupaya supaya kegiatan aktivitas yang selama ini dilakukan tetap berlanjut. Jangan karena kita sudah zona hijau kita abaikan, artinya terlalu euforia. Dikatakan Pak Wali, yang kita euforia dengan adanya zona hijau kita di sini. Namun tetap kita waspada dan tetap aktivitas kegiatan yang kita sudah lakukan selama ini tetap dilanjutkan dengan sebaiknya, sehingga zona hijau itu kan berjalan dengan sendirinya, dan kita berupaya juga tetap melaksanakan prokes kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jangan kita mengabaikan hal itu. Nah di samping itu juga kami dari Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan itu berupaya juga tetap mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penanaman sayur-sayuran maupun kegiatan tanaman hortikultura yang ada di Kota Parepare. Terkait dengan juga itu Pak Ibu Ika, bahwa memang selama ini ya, seperti cabai yang kemarin itu bahkan naik sampai 100.000 per kilo. Nah itu juga karena mungkin juga dari daerah penyangga gitu, katakanlah cabai itu tidak berproduksi dengan baik, sehingga harga cabai cukup meningkat dengan tajam. Namun untuk di masyarakat Kota Parepare tidak terlalu merasakan hal itu, karena mereka juga sampai ada penyampaian kepada kita juga bahwa selama ada pembagian cabai yang untuk ditumbuhkan ke masyarakat masing-masing, itu tidak terasakan bahwa harga cabai begitu melonjak, karena mereka tidak terlalu karena untuk dikonsumsi hari-hari, saya katakanlah cabai itu bisa dipetik untuk dikonsumsi sendiri, ya saya kira itu, sehingga alhamdulillah mungkin masyarakat Parepare tidak terlalu merasakan dengan kenaikan harga cabai itu. Tapi tetap kita berupaya bagaimana supaya menekan harga cabai ini bisa di bawah daripada
harga yang sudah melonjak itu. Dan sekarang ini sudah menurun, sudah sekitar 50 lagi per kilo harga cabai. Kita tetap memantau karena ada staf kami yang setiap saat turun ke pasar untuk melihat bagaimana distribusi pangan yang ada di pasaran dan bagaimana harga pasar pangan-pangan yang ada di Kota Parepare. Saya kira itu. Baik, sebelum kita jeda ini patut untuk saya tanyakan ke Bapak Lurah atau juga nanti Pak Kadis. Iya. Ini tentang pengemasan daripada sayuran kita. Ini kan kita sudah nilai unggul kita itu adalah sayur-sayuran kita insya Allah bebas bahan kimia, bebas bahan berbahaya pestisida dan kawan-kawannya. Ini kan salah satu yang menarik. Kalau kita membandingkan harga 5.000 di pasar tradisional, itu kadang-kadang orang masih mikir kok mahal gitu kan, kangkung seikat gitu. Tapi kalau di mall, saya pernah beli kangkung 14.000 Pak, itu segini kecil sekali. Tapi kok kita mau beli? Padahal sebenarnya kualitasnya sama. Tapi di mall kan itu di swalayan, di mart-mart besar itu kan mereka menang di tampilan. Nah, ini catatan nih gimana nih? Kalau untuk teman-teman ibu-ibu kita yang ada di wanita tani dan juga kelompok tani harapan, bagaimana proses packagingnya Pak? Atau masih konvensional atau seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau di kelurahan kami itu Bu, kedua daerah ini masih menggunakan konvensional itu, belum dikemas secara baik seperti yang di mal-mal itu, karena juga terbatas pada lingkungan di sekitar ibu-ibu sendiri. Jadi tinggal konsumsi untuk kalangan sendiri dulu. Sendiri, ya, belum terbatas keluar itu. Tapi tidak kepikiran untuk ke sana Pak? Ya, dulu sih mikirnya begitu, tapi butuh juga barangkali dana dari pemerintah untuk mendukung program ini. Iya, karena yang seperti yang dikatakan tadi itu pisang saja itu yang di mal-mal itu sampai 20.000 cuma 5 biji di situ, padahal saya pernah beli pisang Pak, pisang ngambek 4.000 satu buah. Iya. Ya betul, saya tambahkan dari kelurahan bahwa memang kemasan itu memberikan juga pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar. Apabila tampilannya sudah bagus, meskipun kecil dan harganya kalau menjanjikan, pasti orang tidak akan berpikir lah oh ini sudah bagus dan kesehatannya tidak diragukan lagi. Nah, salah satu contoh juga dari kami ada kelompok wanita tani juga kelurahan dari Trosompo yang sudah mengemas tanaman olahannya itu dengan baik sehingga orang cepat juga habis setelah dia melalui Facebook. Dia berupaya supaya masyarakat dengan melihat tampilannya sudah cukup bagus sehingga cepat habis juga dan masyarakat begitu antusias untuk membelinya. Saya kira itu merupakan salah satu daya tarik pada masyarakat, bagaimana supaya daya beli masyarakat terhadap tanaman-tanaman yang sudah dikelola dengan baik dibeli dengan senang hati, dengan ikhlas. Apalagi sekarang orang belanjanya belanja online kan, tinggal dibuka itu market online-nya mungkin nama pasarnya mungkin Grand Sulawesi Market. Grand, nanti Pak Lurah jadi ketuanya, biar saya jadi bendaharanya tidak apa. Nanti gitu ya, saya jadi kasirnya gitu ya. Packaging, ini hari ini yang ready gitu kan, ready ini. Packagingnya nggak, apalagi kan sudah ada ongkir dan segala macam. Saya kira masyarakat Parepare karena geliatnya kencang, jadi saya kira kalau cuma sekedar beda 2.000-3.000 itu oke lah. Baik, kita jeda dulu, tapi Pak Lurah izin, Pak Kadis, saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali dari narasumber saya yang luar biasa selepas ini. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Kalau kita berkaca di beberapa daerah di Indonesia gitu yang ada itu sebenarnya ada desa pangan aman. Kalau kita kan kelurahan pangan aman gitu. Bagaimana kemudian istilahnya gini, eksistensinya dalam menunjang pangan aman untuk tingkat kota dulu nih Pak. Jangan istilahnya mungkin kalau kita mau keluar dulu mungkin harapannya seperti itu. Tapi untuk eksistensi daripada pangan aman yang dimulai dari tingkat kelurahan selain adanya kelompok-kelompok kelompok ketahanan pangan seperti itu. Tadi sempat loh Pak Lurah mengatakan ada orang yang melaksanakan itu secara pribadi. Ini kan sebuah mindset yang harus dilestarikan begitu. Nah, bagaimana Pak Lurah mengedukasi mungkin masyarakatnya ada lahan sedikit bisa dijadikan tempat begitu Pak, sejauh ini ada tidak kegiatan-kegiatan treatment begitu? Oh iya, terima kasih. Kalau di kelurahan kami itu memang ada beberapa Bu yang mengembangkan itu tanaman lewat hidroponik. Salah satunya itu ada di perumahan Cadika dengan di Jalan Lingkar di dekat kantor kami itu. Ya. Nah itu kendalanya Bu di situ itu terkait dengan bibit dengan alat-alat untuk pemeliharaan. Bibit yang mereka tanam. Mungkin terutama ada Pak Kadis nih, ya, Pak. Catat bibit dan alat Pak. Ya, bisa memberi solusi, terutama ini alat-alat penyemprot yang dibutuhkan oleh warga kami yang mengelola secara pribadi. Ya. Oke, jadi sejauh ini yang kendalanya itu adalah bibit. Ya, bibit dengan alat-alat itu penyemprotnya itu karena termasuk juga luas yang dikelola itu. Tapi sudah kami masukkan di Tungus Rembang ini ada 3 kelompok yang mengajukan itu alat penyemprot itu Pak Kadis, itu yang pompaan itu pertanian itu. Oke. Ya. Bisa langsung ditanggapi Pak Kadis? Terkait dengan apa yang dikemukakan dari Pak Lurah, memang bahwa kita jadi kendala biasa jadi dari persoalan bibit itu tanaman dan juga sudah biasa dari kelompok-kelompok tertentu bahwa kami kendala dari bibit dan kami selaku Dinas Ketahanan Pangan bagaimana berupaya supaya masalah bibit jangan jadi satu permasalahan sehingga kita berupaya supaya kegiatan ini dapat berlanjut dengan baik. Ya bukan permasalahan tapi tantangan. Tantangan untuk bagaimana supaya pengadaan bibit ini tetap ada sehingga
masyarakat berupaya bahwa memang untuk pelaksanaan kegiatan ini akan berjalan dengan baik, sekira itu. Kemudian dari konsep yang kita sudah kemukakan di sini bahwa mutu pangan yang ada di Kota Parepare dengan adanya menunjuk dari Kelurahan Lompoe terkait dengan kelurahan pangan aman, bahwa memang di Kota Parepare tidak ada desa, jadi mengarahnya ke kelurahan. Terkait dengan itu, ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana supaya masyarakat yang ada di Kota Parepare dalam mengkonsumsi pangan yang ada di betul-betul terjamin. Karena itu adalah merupakan kelurahan Lompoe merupakan intervensi untuk kegiatan pangan aman ini. Dan replikasinya adalah Kelurahan Galumaluang untuk kegiatan kelurahan pangan aman. Dan setelah dengan ini kami berupaya semua kelurahan-kelurahan nanti yang ada di Kota Parepare terkait dengan pangan amannya dapat dijamin dengan baik, sehingga masyarakat betul-betul dalam membeli pangan baik di pasar-pasar nanti tidak merasa was-was lagi terhadap dengan bahan-bahan pestisida yang ada atau bahan kimia yang berbahaya untuk kesehatan kita. Itu sudah dijamin dengan adanya kelurahan pangan aman, pasar aman, otomatis di Kota Parepare akan jaminan untuk mengkonsumsi pangan-pangan yang baik pangan olahan, pangan-pangan segar maupun siap saji, ada jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi hal itu dengan adanya kelurahan pangan aman ini. Saya kira itu. Oke. Baik, jadi kan kalau untuk wilayah Parepare intervensinya jauh lebih kepada kelurahan Lompoe begitu ya Pak. Tapi kan pasti kita sendiri sebagai warga Parepare ini bukan pertanyakan sih bagaimana kemudian bentuk harmonisasi koordinasi lintas sektor. Iya. Ya, ini kan terkait kelurahan pangan aman di Kota Parepare. Bagaimana kemudian Pak Kades? Iya. Terkait dengan itu koordinasi dengan beberapa SKPD yang terkait, kita tetap koordinasi berkolaborasi, terutama dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, terkait dengan PJE, pangan jajan anak sekolahan yang perlu dijaga juga mutunya, Dinas terkait dengan kelurahan kecamatan, bahwa dengan juga kami berupaya juga berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata, bagaimana supaya dalam mengelola pangan aman ini ada masuk objek wisatanya di situ, saya kira itu. Demikian juga dari Dinas Kesehatan, Pendidikan maupun Dinas Pertanian yang harus patut juga terlibat di dalamnya. Nah, begitu juga BPOM begitu Pak ya? Sehingga betul-betul ini kolaborasi antara beberapa SKPD dalam mendukung bagaimana mutu pangan yang ada di Kota Parepare betul-betul terjamin karena adanya sinergitas antara beberapa SKPD. Luar biasa, keren sih. Nah, apalagi mungkin sebenarnya dapat kami permaklumkan kepada pemirsa di rumah bahwa beberapa pekan yang lalu ya pada saat bulan Ramadan itu sendiri Bapak Ibu yang terhormat dari Balai Besar POM itu hadir di Kota Parepare untuk menyaksikan secara langsung, menilai secara langsung, dan ternyata kita merupakan salah satu kota yang memang cukup bisa menjadi pilot project untuk beberapa kota untuk utara Sulawesi Selatan, bahkan untuk Sulawesi Selatan sebenarnya gitu. Nah ini kemudian saya sih sebenarnya kalau saya jadi Lurah Lompoe saya agak-agak greget-greget manis gitu. Wah ini catatannya besar, PR-nya banyak. Ini bagaimana nih Pak? Ini bukan masalah tapi justru tantangan, kita bisa melompat lebih tinggi. Bagaimana Bapak dalam artian catur tertinggi nih di Kelurahan Lompoe untuk bisa semakin mengejawantahkan diri mampu sebagai kelurahan pangan aman seperti itu Pak Lurah, silakan. Oh iya, terima kasih. Terkait dengan kelurahan pangan aman di Kelurahan Lompoe, kami juga mengusulkan kepada Bapak Kadis bahwa ada daerah di Lompoe Mas juga, ini dekat dari Kidul Sulawesi, itu tempat pemancingan. Nah di situ ada Pak? Iya, di area di situ ya, bermacam-macam aneka tanaman dia tanam, tapi untuk saat ini saya lihat di situ cuma kembang dia tanam di situ, jadi memang warna-warni di situ kembang. Oh bukan yang di belakang kuburan ya? Ya di belakang kuburan itu. Iya. Berpikir di situ alangkah bagusnya barangkali ini kalau diganti ini bunga menjadi itu tadi sayur-sayuran. Kemudian sebenarnya bukan satu di Lompoe Ibu, itu ada 3 tempat 4 malah pemancingan di Libuloe sama dekat kantor camat 1, kemudian di Lemubeng.
Nah, ini juga sudah kami intervensi di situ terkait dana kelurahan tahun lalu kami berikan bibit ikan. Nah, itu sampai sekarang sudah ada 3 kali panen itu berkembang terus ikannya itu. Ikan untuk Nah, jenis apa Pak ikan nila, ikannya? ikan nila. Ikan Sama nila. ikan apa namanya itu pakai lele jumbo. Lele jumbo. Iya. Jam makan siang masih jauh. Masih 2 jam lagi. Tapi mungkin ada yang lagi puasa nih. Gitu ini kapan-kapan nih Pak ya. Iya, Kita boleh. mancing sendiri Oh, ya. kalau sendiri makan. Itu mancing sendiri terutama yang di Libulo itu Pak Kadis itu memang di situ agak beraneka ragam di situ ikan, kemudian juga itu taman-tamannya di situ serba apa namanya itu ada sayur mayur, ada juga bunga yang ditanam di situ. Jadi itu warga di situ bukan saja dari Lompok Ibu masuk di situ, bukan dari kota itu masuk di situ karena kalau tidak salah 20.000 dia bayar masuk untuk memancing. Tapi hasil pancingannya juga itu nanti ditimbang untuk kalau dia mau ambil. Tapi kalau sekadar untuk hobi saja mancing lepas. Oh, gitu. pancing. Iya. Oh gitu. Iya. Kalau saya mah mau pancing makan Iya. gitu di situ ya. Karena pasti apalagi ikannya segar. Iya. Dan ini kalau misalnya betul ini jadi semoga pandemi ini bisa berakhir karena akan sangat banyak elemen yang hidup kalau itu. Iya. Pertanian, perikanan, pariwisata juga ya. Iya. Itu apalagi untuk wilayah kecil cantik seperti Parepare kita punya taman yang cukup besar, kita punya kita punya tempat pancingan ya Pak ya. Ini menarik sekali. Kemudian juga Bu Iya. Eka, Iya Pak. ada juga konsep kami dari Dinas Ketahanan Pangan. Inovasi lagi Iya, kayaknya nih. berarti ingin berkolaborasi beberapa SKPD terkait dengan bahwa kita akan mengembangkan buah-buahan. Buah-buahan dalam hal ini kita butuh lahan dengan kita siapkan tanamannya beberapa jenis tanaman buah-buahan seperti rambutan, lengkeng, jambu. Jambu apa Pak ini? Jambu air, Jambu air. ya, tapi jambu air yang Bangkok. yang Wih. bagus dengan beberapa jeruk yang kita dan Jeruk sesudah- varian jeruk apa nih iya, Pak? jeruk manis, ada jeruk yang bisa juga dikonsumsi untuk sebagai sayuran. Oh, Nah, ya, oke. itu kita Jeruk purut begitu ya. Sehingga ada konsep kami juga bagaimana dengan SKPD seperti lingkungan hidup, pariwisata terkait dengan ini bahwa kita menumbuhkan tanaman buah-buahan itu dengan konsep akan menjadi objek wisata, agrowisata. Agrowisata, Iya, seperti di Batu Malang. Iya. Kita Aha. masuk artinya 1 tahun 2 tahun memang belum Iya, betul. buat tapi kedepannya nanti bahwa masyarakat yang menginginkan tanaman buah-buahan bisa berkunjung ke sana dengan memetik buah sendiri dan dikonsumsi sendiri, tentu ada juga kontribusinya nanti. Betul, persis di Saya kira Kota begitu. Batu di Malang gitu. Jadi istilahnya kan kalau di Batu Malang itu memang iklimnya memang pas ya karena dia di sana itu cuacanya memang dingin gitu. Tapi kenapa tidak kita Iya. pilih tanaman-tanaman tropis yang memang Apalagi tumbuhnya kita di nggak sini ribet. Bu Eka, lengkeng itu di sini cukup bagus juga Iya, karena di kantor kami sudah ada percontohan Dan berbuah juga, Pak? berbuah dengan baik. Dan lengkeng itu sudah mulai menunjukkan hasil bahwa ternyata lengkeng di Kota Parepare cukup bagus juga untuk dikembangkan. Baik. Demikian juga dengan rambutan. Gitu. Jeruk manis ada juga beberapa jeruk yang kita contohkan di kantor bahwa ternyata untuk pengembangan tanaman buah-buahan itu cukup bagus juga untuk dikembangkan di Kota Parepare. Dan sebagaimana sudah dianjurkan dari Bapak Wali Kota terkait dengan bahwa Kota Parepare sudah dari segi kebersihan sudah bagus, namun keasrian dan masih belum Perlu terlalu ya pembenahan lebih perlu banyak. ditingkatkan lagi keasrian dan keindahannya yang perlu itu saya kira itu estetikanya sehingga memberikan dampak yang sangat bagus bahwa Kota Parepare betul dari segi keindahan, estetikanya, keasriannya maupun dari kebersihannya sudah bagus semua. Dan yang paling Iya. utama Parepare menjadi salah satu kota yang Iya. betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang Iya. sangat ketat. Nah. Jadi istilahnya memang kalau masuk di wilayah Parepare itu memang kita harus mengikuti prosedur yang telah Iya. diberlakukan. Baik, kita tiba di segmen terakhir Pak Lurah, Tabe. Mungkin ada yang disampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat terkhusus untuk Kelurahan Lompo yang bisa menyaksikan pada kesempatan ini dan tidak menutup kemungkinan juga kelurahan-kelurahan lain ya Iya. bisa ikut berkontribusi dan ambil bagian dalam kegiatan Parepare sebagai kota pangan aman begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Terkait dengan Kelurahan Pangan Aman, saya juga melalui kesempatan ini mengusulkan kepada Bapak Kadis karena ada beberapa warga kami terkait dengan program Bapak Wali Kota untuk mendukung setiap rumah ada tanaman cabai di depan rumahnya. Iya. Nah, ini yang biasa kami lakukan Pak Kadis.
karena kami 2 kali minta tahun ini 50-50. Nah itu bukan tidak cukup, tapi masih ada warga kami yang meminta karena dia yang merasa berhasil biasa datang di kantor, Pak masih ada bibit, saya usahakan lagi. Nah kemudian juga kepada warga kami yang sempat menyaksikan acara ini, mungkin karena sudah ada banyak contoh di Kelurahan Lompoe yang berhasil melakukan budidaya tanaman sayur, apakah itu terong, tomat atau lombok, mungkin bisa ditiru dengan cara warga yang lain supaya bisa kemandirian pangan di kelurahan. Kalau pot sisa kan kita pakai polybag saja. Iya, Ya, polybag ya, bagus. rata-rata memang misalnya di kantor di warga kami itu polybag yang besar itu rata itu. Iya. Barang-barang yang bekas ya bisa jadi digunakan. Kita jangan tergantung dengan tidak ada polybag, tidak ada pot yang tidak digunakan di rumah seperti wadah-wadah yang sudah pecah. Kayak itu kan bisa dimanfaatkan. Karena lebih subur saja itu kalau pakai Tidak galon. ada alat. Iya. Ya. Kalau pakai galon air yang bekas itu malah lebih subur saja kalau itu. Karena agak besar, kalau boleh kita terbatas ukurannya. Iya. Lagi di Lompoe itu banyak itu pasukannya yang peternak juga banyak di sana. Memang di Lompoe itu gudangnya memang ya, semuanya ada di sana. Oh, betul. Kita beli lagi, tinggal lanjut saja di sana. Dan semuanya bisa diambil secara gratis. Ya, gratis ya. Kita poin paling Dari konsep ini untuk kelurahan pangan aman yang merupakan kerjasama dari Balai PON juga untuk bagaimana kelurahan-kelurahan nantinya yang ada di Kota Parepare ini dari 22 kelurahan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini juga. betul, betul. Malah tidak untuk kemungkinan besok-besok kalau misalnya pasokannya tidak ada di Galung-Ngaloang atau di Lompoe, ada di Kampung Pisang, ada di Lakesi, ada di Sumpang Minangkai. Istilahnya itu, jadi pasokannya itu bisa dari mana-mana saja. Sehingga kita betul-betul masyarakat Kota Parepare dalam hal konsumsi pangan Betul, luar biasa. Semoga ini usaha dan kerja-kerja keumatan yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang pasti saudara, terlepas daripada tema kita bagaimana peningkatan mutu pangan melalui kelurahan pangan aman, kembali kami ingatkan kepada Anda saudara sebagai konsumen yang cerdas untuk senantiasa mengenal kemasan pangan yang harus kertas atau karton gitu kan. Sekarang kita minimalisir yang styrofoam ya. Jadi mungkin kita bisa sudah mulai sekarang membiasakan untuk menggunakan mending pakai kertas saja gitu, hindari plastik. Berikut pula tetap waspada boraks dan formalin. Kami juga mengingatkan untuk senantiasa cermat membaca identitas kemasan, ada label MUI, BPOM dan juga istilahnya tanggal expirednya. Dan yang paling utama adalah untuk Anda yang menggunakan obat dan kosmetik, pastikan tidak menggunakan kosmetik palsu dan mengandung bahan merkuri yang tidak bagus untuk kesehatan Anda jangka panjangnya, dan juga hati-hati tentang peredaran barang palsu. Nah ini dia, obat-obatan, makanan ini penting sekali untuk recheck supaya nanti tidak cekcok belakangnya. Betul. Dan kalau persoalan bibit ada Pak ya? Siap di dunia. Luar biasa. Terima kasih Pak Lurah sudah hadir. Salam untuk semua masyarakat, terkhusus untuk teman-teman yang tergabung dalam program Wadita Tani. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda dan juga kelompok Tani Harapan. Sukses ke semua ibu-ibu sayang. Semoga ini istilahnya
semakin apa ya, eksistensinya semakin bagus dan yang pasti silaturahminya. Tapi ingat ya Bu, tetap tegakkan protokol kesehatan, itu yang paling utama. Pak Kadis, terima kasih atas waktu Tak. Nanti kita pengen jalan-jalan nih, ambil. Oke, luar biasa. Wah. Delapan bulan. Iya, 8 bulan. Betul. Masih terjangkau. Dulu kalau ada istilah hibrida dulu ya, mirip-mirip kayak begitu. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Pak Kadis, Pak Lurah, dan sudah kebersamaan kita dengan dua narasumber yang luar biasa. Ini pahlawan-pahlawan ketahanan pangan ya. Insya Allah nanti Kota Parepare ini semakin eksis, pangannya semakin terjamin aman, dan yang pasti ini bukan hanya tugas pemerintah kota atau dinas terkait, tapi ini adalah amanah yang diamanatkan kepada seluruh warga Parepare untuk bagaimana Parepare bisa menjadi kota pangan aman yang bukan hanya memberikan efek untuk warga Parepare secara domestik, tapi juga warga yang ada di sekitar wilayah Kota Parepare. Sebagai kapan lagi kita menjadi kota penyangga? Wih, mudah-mudahan ya. Komoditi-komoditi tertentu. Baik, saudara, saya Merdeka Sari pamit, jangan kemana-mana. Selepas ini saya masih akan kembali lagi buat Anda karena akan ada talk session kedua. Temanya siapa? Tamunya siapa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga pangan aman di sekitar kita. Sampai jumpa.